Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Purwasih, guru mata pelajaran PPKN. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Nah, materi sebelumnya membahas tentang bab 2, yaitu norma dan keadilan. Sekarang kita lanjut ke bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, submateri di bab 3 ini terdiri dari 3 bagian. 1. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, membahas tentang arti penting. Yang ketiga, membahas tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita langsung saja ke sub pertama, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adik-adik ada yang tahu apa itu konstitusi? Nah, konstitusi dalam bahasa itu berbeda-beda. Salah satunya adalah dalam bahasa Inggris, yaitu constitution. Sedangkan berbagai negara punya bahasanya masing-masing, seperti bahasa Belanda, Jerman, dan Latin. Tetapi pada dasarnya konstitusi berarti Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Selanjutnya, secara umum, konstitusi berarti hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Apakah konstitusi penting? Ya, konstitusi penting sekali, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintahan supaya tidak berlaku sewenang-wenang. Nah, konstitusi dibagi menjadi 2 bagian. 1. Konstitusi tertulis, 2. Konstitusi tidak tertulis. Pada dasarnya, konstitusi tertulis ini begitu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, yaitu konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua adalah TAP MPR, yang ketiga adalah peraturan pemerintah, yang keempat adalah keputusan presiden, yang kelima adalah peraturan daerah, dan begitu masih banyak lagi peraturan tertulis lainnya. Konstitusi dibagi menjadi 2 bagian. 1. Konstitusi tertulis, 2. Konstitusi tidak tertulis. Nah, di konstitusi tertulis ini yaitu aturan pokok dasar negara, bangunan negara, tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Contoh-contoh konstitusi tertulis diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua adalah TAP MPR, yang ketiga adalah Undang-Undang atau Perpu, yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima adalah peraturan atau keputusan presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Selanjutnya, konstitusi tidak tertulis, yang biasanya disebut juga dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Nah, konstitusi tidak tertulis biasanya contohnya adalah pidato presiden yang setiap dilaksanakan tanggal 16 Agustus atau sidang MPR dalam mengambil keputusan harus dengan musyawarah dan mufakat. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme. Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, masih ingat adik-adik tentang materi bab pertama, yaitu tentang Pancasila? Nah, di bab pertama ini ada yang namanya tentang BPUPKI. Ini adalah gambar suasana sidang BPUPKI. Sidang pertama menghasilkan dasar negara, sedangkan sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli
1945 menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, hasil sidang kedua ini secara terperinci terdiri dari beberapa tanggal. Tanggal 13 Juli 1945 membahas tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Oke, selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1945 membahas tentang pernyataan kemerdekaan. Sedangkan pada tanggal 15 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Dan selanjutnya, tahap akhir pada tanggal 16 Juli 1945, naskah undang-undang sudah diterima secara bulat. Selanjutnya, setelah BPUPKI mengadakan sidang dan diganti menjadi PPKI, PPKI mengadakan sidang setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI ini diketahui oleh Insinyur Soekarno. Hasil sidangnya berupa 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang terakhir adalah membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. PPKI mengubah naskah Undang-Undang Dasar yang telah dibuat oleh BPUPKI. Salah satunya adalah ada 4 perubahan yang telah dirubah oleh PPKI. Di antaranya adalah 1. Kata mukadimah diganti menjadi kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama. Sila pertama yang awal bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, perubahan ketiga terdapat dalam pasal 6 tentang presiden yang ada kata Islam dihilangkan. Sedangkan pasal 28 menjadi pasal 29 yang ada kata syariat Islam tentang Islam semuanya dirubah supaya menjaga persatuan dan kesatuan. Oke. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan atau amandemen, yaitu sebanyak 4 kali. Dimulai pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Yang kita sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari hasil perubahan yang keempat, yaitu tahun 2002. Nah, kita lanjut ke submateri yang kedua. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental, sehingga peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini kita lanjut ke submateri yang ketiga. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat sidang BPUPKI terdiri dari 2 paham atau 2 golongan, yaitu nasionalisme dan agama. Meskipun para pendiri negara memiliki paham yang berbeda, tetapi mereka selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, peran tokoh negara dalam sidang PPKI memperlihatkan sikap-sikap sebagai berikut. 1. Kecerdasan, 2. Kecermatan, 3. Ketelitian, 4. Tanggung jawab, 5. Kekeluargaan, 6. Toleransi, 7. Permufakatan, dan 8. Patriotisme. 8 sikap inilah yang harus dimiliki oleh adik-adik dalam menggapai cita-cita, sehingga adik-adik tidak merugikan diri sendiri dan mengecewakan orang tua. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Assalamualaikum.